Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali kami dua pejuang hari ini kembali dapat menyapa teman-teman melalui proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, hari ini kita akan belusukan ya teman-teman untuk menyusuri proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo dari Kartosuro, Banyudono ini sampai dengan nanti di Simpang Susun Klaten, atau lebih tepatnya full di seksi 1.1. Nanti kita akan selusuri meringkaskan dari proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo di seksi 1.1 ini. Nah, kemarin video ini kami ambil pada tanggal 17 hari Senin kemarin ya teman-teman, dan beberapa hari ini kami sudah menayangkan dari sedikit potongan videonya selama 3 hari ini sampai dengan Desa Kateguhan. Nah, nanti kita akan lanjutkan serta nanti kita akan berikan sedikit pengulangan dari Banyudono sampai dengan Kecamatan Sawit untuk melengkapi video dari Kartosuro sampai dengan Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Nah, tetap semangat, tetap beraktivitas, kita mulai belusukan kita untuk melihat progres pembangunan jalan tol Jogja Solo di seksi 1.1 sampai dengan tanggal 17 Juli hari Senin kemarin ya teman-teman. Nah, seperti apa progresnya, kita lihat sedikit ringkasan dari saya ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sebelumnya proses pengecoran ini sudah sampai dengan Desa Kateguhan ataupun lebih tepatnya di STA 6, yaitu di Jalan Raya Sawit, yaitu di lokasi ketika dulu dijadikan exit tol yang dibuka secara fungsional ya teman-teman. Namun sebelumnya monggo kami ingatkan untuk subscribe channel Dua Pejuang ini bagi yang belum ya teman-teman, serta teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan maupun kemajuan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami ucapkan matur nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan lagi untuk melihat progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini dari Kartosuro sampai dengan Simpang Susun Klaten full seksi 1.1. Di sekitar Desa Kuwiran yang menjadi lokasi dari exit tol Kuwiran ini terus dilakukan proses percepatan dari pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Ini lokasinya di samping dari ataupun di belakang dari SMK Banyudono. Terus dilakukan proses percepatan dari pengurukan serta pemadatan lahan, alat-alat berat serta truk-truk dam terus datang silih berganti menghantarkan dari material tanah uruk. Sementara itu pembangunan dari GTO dari exit tol Kuwiran ini terus dikerjakan ya teman-teman. Nampak di depan kita tiang-tiang ataupun rangka-rangka besi sudah terlihat ya teman-teman. Ini nantinya akan menjadi rangka dari bangunan GTO yang akan dibangun di sekitar Desa Kuwiran ini. Di sekitar Desa Ngasem ataupun dari exit tol Colomadu yang akan dilakukan proses penyambungan dari jalan tol Jogja Solo dengan jalan tol Trans Jawa ini, jalur pengalihannya sudah siap ya teman-teman. Pembatas jalan dari buat rel serta konvoret barir serta marka jalan sudah dilakukan ataupun selesai dikerjakan ya teman-teman. Terus berjalan ke arah selatan, saat ini sudah di Simpang Susun Kartosuro. Nampak Simpang Susun Kartosuro sudah terlihat bersih, indah dan rapi ya teman-teman. Di tengah-tengahnya sudah dilakukan proses layering serta jalan akses lingkarnya sudah terlihat dan
proses pengurukan pemadatan lahan sudah terus dilakukan ya teman-teman. Simpang susun Kartosuro ini nantinya akan terlihat indah dengan background sebuah atau dua buah gunung kembar, yaitu Gunung Merapi maupun Gunung Merbabu. Di sekitar Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, proses penghamparan material sabis ini terus dilakukan di ruas sebelah timur, yaitu ruas jalan yang mengarah ke Jogja ya teman-teman. Nah, nampak alat berat jenis motor grader terus meratakan dari material sabis yang sudah ditumpuk. Saat ini kita sudah berada di perbatasan antara Klaten dan Boyolali ya teman-teman, tepatnya di Desa Sobayan yang berbatasan dengan Desa Sidoarjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Nampak di sini proses pengurukan serta pemadatan sudah mantap ya teman-teman, dan beberapa lokasi sedikit sudah dilakukan proses penghamparan dari material sabis. Sekarang kita sudah ada di Desa Kranggan ya teman-teman, Kecamatan Polanharjo. Nampak di sini proses pengurukan juga sudah terlihat mantap, dan terlihat alat berat jenis bego masih merapaikan dari material tanah uruk maupun tebing-tebing di kanan kiri dari badan jalan tol. Sedangkan di sisi sebelah selatannya masih belum diuruk ya teman-teman, karena itu adalah sedang dilakukan proses pengangkatan dari girder. Di Desa Kranggan ini adalah salah satu dari jembatan yang terpanjang ya teman-teman. Kita nanti coba lihat progresnya. Masih di sekitar Desa Kranggan, atau lebih tepatnya di sebelah utara dari Masjid Nurul Hidayah yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Di sini ada sebuah jembatan yang nantinya akan menjadi salah satu yang terpanjang di jalan tol Jogja Solo seksi 1.1 ini ya teman-teman. Di sini sedang dilakukan proses persiapan dari proses pengangkatan dari balok-balok girder yang nantinya akan dipasang di sekitar Desa Kranggan ini. Kita lanjutkan ke Desa Keprabon ya teman-teman. Di sini juga terlihat proses pengurukan maupun pemadatan lahan sudah terlihat mantap ya teman-teman, sudah terlihat tinggi, sudah elevasinya sudah mencapai dari terowongan jalan penghubung antar desa yang dibangun di sekitar Desa Keprabon ini. Dan di sini juga masih dilakukan proses-proses pengecoran dari talut-talut yang nantinya akan menjadi penguat dari ataupun penopang dari tanah uruk dari badan jalan tol Jogja Solo ini. Lanjut ke selatan, masih di Desa Keprabon, namun ini sudah di perbatasan dengan Desa Mendak. Di sini ada sebuah sungai, yaitu Sungai Pusur, dan sedang dilakukan proses pengerjaan dari jembatan. Nampak para pekerja masih melakukan proses pembersihan serta pemasangan bergesting, serta di Kali Pusur ini juga sudah dipasang dari talut berupa batu dengan kawat bronjong ya teman-teman. Kita lanjut ke selatan menelusuri dari jalan desa di Desa Mendak, Kecamatan Delanggu ya teman-teman, Kabupaten Klaten. Di sini nampak badan dari jalan tol Jogja Solo ini juga sudah terlihat tinggi. Proses pengurukannya sudah signifikan, serta di pinggir-pinggir dari batas lahan jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai dipasang pagar-pagar dari kawat berduri ya teman-teman. Nah, nampak kita lihat
barisan pagar-pagar dari kawat berduri ini sudah berjajar rapi, serta proses pengurukan serta pemadatan lahan juga terlihat sudah signifikan. Di beberapa lokasi juga terus dilakukan proses penambahan dari material tanah uruk untuk menambah dari elevasi ketinggian dari material tanah uruk ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, agak berdebu ini soalnya. Tuh lihat aktivitas dari truk-truk dam ini sampai ngebul ya teman-teman, bikin batuk ini juga. Kita sudah berada di sekitar Desa Gagakan Kauman ya teman-teman. Di sebelah utara maupun timur dari Desa Gagakan Kauman ini nampak sedang dilakukan proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nampak di sebelah timur dari Desa Gagakan Kauman ini terlihat alat-alat berat jenis dump truk serta beberapa bego dan bulldozer sedang melakukan proses pengerjaan pengurukan serta pemadatan lahan. Masih terus ke selatan, kita sudah sampai di Desa Gumul Kauman ya teman-teman. Nampak di sini proses pengurukan juga sudah dilakukan, sedangkan di sini juga terowongan-terowongan jalan penghubung antar desa ataupun gorong-gorong saluran air sudah sebagian besar sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Ini nanti tinggal dilakukan proses pengurukan ataupun pemadatan lahan. Sedangkan di sebelah selatan itu nampak masih perlu menunggu untuk pengangkatan balok girder ya teman-teman. Kita berjalan ke selatan, saat ini sudah di Desa Kapungan, yaitu di sekitar akses exit tol Kuncen. Di sini juga nantinya kemungkinan akan dibangun sebuah BTO yang kedua ya teman-teman. Dan di sini proses pengurukan maupun pemadatan lahan terus dilakukan. Truk-truk pengangkut material tanah uruk, truk dam ini terus membanjiri dari areal di sekitar Desa Kapungan ini. Lanjut ke Desa Blagahwangi, Kecamatan Purwoharjo yang berbatasan dengan Desa Ngabdian, Kecamatan Karanganom. Di sini sedang dikonsentrasikan dari pembuatan penyelesaian dari jalan penghubung antar desa maupun jembatan-jembatan maupun gorong-gorong saluran air ya teman-teman. Nampak terlihat di situ beberapa jembatan maupun jalan penghubung antar desa sedang dikerjakan.
Kita lanjut di sekitar Desa Brangkal, tepatnya di sebelah timur dari Dusun Sokowetan. Di sini juga sedang dilakukan proses pembuatan jembatan maupun gorong-gorong saluran air ya teman-teman. Di sebelah selatan itu nantinya akan dibangun sebuah jembatan serta jalur pengalihan untuk akses warga ya teman-teman. Nah, nampak sebuah alat berat jenis burpil sedang melakukan proses pengeboran pondasi. Di Kecamatan Karanganan ini khususnya sedang terkonsentrasi dari proses pembuatan gorong-gorong saluran air maupun jalan penghubung antar desa ya teman-teman, khususnya di Desa Brangkal. Masih dari Desa Brangkal, nampak di sini para pekerja sedang melakukan proses pembersihan yang nantinya akan dijadikan terowongan jalan penghubung antar desa, yaitu Desa Brangkal dengan Desa Jurang Jero ya teman-teman, ataupun kalau ke barat adalah ke Desa Soropaten tempat kami tinggal. Penelusuran kita lanjutkan sore hari ya teman-teman, sambil mengajak dua pejuang untuk jalan-jalan menikmati sore hari karena hari ini kami sedang libur di Desa Beku. Di sini proses pengurukan serta pemadatan juga sudah dilakukan ya teman-teman, sudah terlihat signifikan. Cuman karena hari ini sore hari sekitar setengah 5 nampak kegiatan sudah sedikit berkurang. Kita berlanjut ke Desa Tarubasan ya teman-teman. Di sini nampak pelaksana jalan tol Jogja Solo sedang mempersiapkan dari jalan akses warga yang nantinya sebagai pengganti dari jalan exiting yang terpotong dari jalan tol Jogja Solo. Di sini juga sudah dipindahkan dari tiang-tiang listrik ya teman-teman. Dan proses pengurukan sebenarnya sudah dilakukan ya teman-teman, namun nampaknya masih berkonsentrasi di sekitar sebelah utara Desa Kadirejo. Saat ini kita sudah ada di selatan dari Dukuh Jebresan ataupun di sebelah utara dari Desa Kadirejo. Nampak di sini sudah dilakukan proses pengurukan serta pematatan lahan, dan beberapa lokasi juga sedang berkonsentrasi dari penyelesaian pembuatan terowongan jalan penghubung antar desa serta gorong-gorong saluran irigasi ya teman-teman. Kita lanjutkan di sekitar Desa Jungkari ya teman-teman. Nampak di sini jalan penghubung maupun gorong-gorong saluran irigasi sudah selesai dikerjakan, dan di sini pula sudah dimulai dari proses land clearing, yaitu membersihkan areal terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Ini sudah sekitar jam 5 lebih sedikit ya teman-teman, namun pekerjaan masih terus dilanjutkan di sekitar Desa Jungkari ini. Bila kita ke selatan, kita sudah masuk dari Desa Melandang, yaitu Kecamatan Ngawen, lokasi yang akan dijadikan rest area. Kita lanjut ke sana teman-teman. Di sekitar Desa Tempur Sari ataupun Desa Manjungan ini sudah dilakukan proses pengurukan, dan saat ini nampak kegiatan dari proses pengurukan pemadatan lahan di sekitar Desa Tempur Sari dan Desa Manjungan ini masih dilakukan ya teman-teman. Walaupun saat ini sudah sekitar jam 5 lebih, proses pengurukan pemadatan lahan ini terus dikerjakan. Mantap sekali semangatnya para pekerja ini teman-teman, semoga lancar, terus diberikan semangat serta keselamatan.
Saat ini kita sudah berada di Desa Manjungan yang berbatasan dengan Desa PP. Nah, di depan situ adalah Desa PP, yaitu di Desa Sidodadi, desa yang kemarin dieksekusi secara paksa dari pengadilan ya teman-teman. Di sini sudah mulai dilakukan proses pembuatan fondasi dari sebuah sungai yang nantinya akan dibangun jembatan. Nah, nampak Desa PP sudah rata, namun masih ada sekilas bendera yang berkibar ya teman-teman. Adalah Desa Sidodadi ya teman-teman. Nah, ini bendera yang berkibar ini adalah dulu bekas rumah dari Kades PP yang sempat menolak dari proses eksekusi dan dilakukan proses eksekusi paksa dari Pengadilan Negeri Klaten. Dan terlihat alat berat sudah melakukan proses land clearing, pembersihan puing-puing dari material rumah warga di sekitar Desa Sidodadi ini. Kita sudah sampai dari Desa Kemit PP ya teman-teman. Di sini malah sudah dilakukan proses awal dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Namun masih ada sebuah bangunan yaitu madrasah yang saat ini masih berdiri dan belum dieksekusi ya teman-teman. Dan di depan itu, di seberang kali itu sudah dilakukan proses pengurukan dan sudah selesai, malah sudah dicor dasar ataupun LC setebal 10 cm ya teman-teman. Karena saat ini sudah mancing azan maghrib sudah berkumandang, kita akhiri sampai di sini dulu penelusuran serta belusukan kita menelusuri dari proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo dari seksi 1.1 ya teman-teman. Karena di sini juga sudah sampai dari ujung seksi 1.1. Di depan itu kurang lebih 1 km lagi sudah simpang susun Klaten. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe, serta teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe. Monggo, satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi kami, sangat berarti bagi perkembangan serta kemajuan channel kami. Kami haturkan matur nuwun sebelumnya. Terima kasih atas kebersamaan serta dukungannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk para pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan. Untuk kita semua terus diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keselamatan, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah ya teman-teman. Amin. Akhir kata terima kasih. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.